Cukup dengan mengetik satu kalimat saja seperti seorang CEO yang menyamar menjadi tukang pembersih AC yang ternyata dia menemukan kekasih hatinya, yaitu seorang guru di sekolah SD. AI ini akan langsung mengubahnya menjadi satu episode short drama yang lengkap seperti ini. Pak Raka, ada 3 rapat penting hari ini. Reschedule. Hari ini saya survei lapangan. Aduh, Mas tekniknya kenapa malah bengong lihat papan tulis? Oh, maaf Bu. Hampir beres kok. Boleh numpah duduk, Bu? Kerja keras ya, Mas? Dari tadi lihat sampai mondar-mandiri. Kadang saya butuh tempat yang bikin napas legar. Dan pada video kali ini, saya akan menunjukkan prosesnya secara lengkap menggunakan Flova AI, yaitu sebuah AI native video creation agent platform yang dapat teman-teman gunakan untuk mengubah satu ide cerita sederhana menjadi satu episode short drama yang utuh tanpa perlu berpindah-pindah menggunakan tools AI lainnya. So untuk itu, jangan lewatkan video kali ini dan tonton sampai selesai ya. Pertama, buka browser, lalu klik link yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Ini adalah halaman utama Flova AI. Ada banyak sekali menu dan fitur di dalamnya. Dan karena Flova AI adalah AI Native Video Creation Agent Platform, jadi semua proses, mulai dari brainstorming ide sampai video selesai, bisa dilakukan hanya dengan satu platform ini saja. Di dalam Flova AI, terdapat berbagai macam model AI, mulai dari model gambar seperti GPT Image 2.0, Nano Banana, Seedream, serta Midjourney. Ada juga model video generator premium seperti Seedance 2.0, Kling, Google Veo, dan masih banyak lagi tentunya. Gak cuma itu, ada model musik generator seperti Suno dan Mureka, serta model audio generator untuk text-to-speech seperti Seed Audio, Eleven Labs, Minimax, dan Daobao. Semuanya tersedia dalam satu tempat yang sama, jadi tidak perlu berpindah-pindah aplikasi. Flova AI juga berencana untuk mendukung kehadiran Seedance 2.5 nantinya, tergantung pada pengumuman resmi, sehingga para kreator dapat mengakses model pembuatan video yang lebih canggih secara langsung di dalam alur kerja yang sama. Nah, sebelum saya mulai untuk membuat drama antara Siska dan Arya ini, saya pilih dulu skill short drama yang sudah tersedia di Flova AI ini. Skill ini bukan sekedar fitur atau template biasa. Ini adalah workflow produksi siap pakai yang dirancang oleh kreator profesional, mencakup struktur cerita, setup karakter, logika storyboard, gaya visual, sampai pemilihan model AI dan proses generate-nya. Dengan memilih skill ini terlebih dahulu, Flova AI punya kerangka kerja yang tepat sebelum saya memasukkan ide cerita Siska dan Arya ini. Setelah skill short drama AI seriesnya dipilih, saya tinggal memberi satu perintah saja, yaitu sebuah drama yang bercerita tentang kisah seorang CEO yang menyamar menjadi tukang pembersih AC yang ternyata dia menemukan kekasih hatinya, yaitu seorang guru di SD. Next, saya klik generate. Dan Flova AI langsung memulai proses ide ini lewat AI agent-nya. Nah, nantinya akan muncul beberapa pertanyaan lanjutan untuk menentukan arah cerita. Contohnya, di sini saya memilih genre romantis dan mengharukan, karena itu yang paling sesuai dengan ide Siska dan Arya ini. Selanjutnya Flova AI menanyakan jumlah karakter utama. Dan di sini saya pilih 4 karakter. Untuk gaya visual, saya pilih realistik dan sinematik. Untuk rasio video, saya menggunakan 9:16 karena formatnya cocok untuk short dan media sosial. Serta untuk bahasa atau dialog yang akan digunakan, saya pilih bahasa Indonesia.
Salah satu hal yang paling saya suka dari Flova AI adalah AI agentnya mengurus seluruh detail pekerjaan ini secara otomatis. Mulai dari pembuatan skrip, hanya dengan satu prompt tersebut, draft skrip langsung jadi, lengkap dengan alur cerita dan dialog setiap karakter. Termasuk dialog antara Raka dan Dinda. Jika ada bagian yang kurang pas, saya tinggal mengedit bagian itu saja sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Meskipun sebagian besar prosesnya sudah otomatis, saya tetap menyimpan detail cerita yang sudah disetujui seperti profil Dinda, profil Raka, dan aturan gaya visual ke project dokumen. Nah, project dokumen ini khusus untuk konteks berbentuk teks, seperti setting cerita, profil karakter, outline episode, dan aturan gaya visual. Ini beda dengan asset library yang nanti akan saya gunakan untuk menyimpan aset visual yang sudah jadi, seperti gambar karakter dan scene. Dengan menyimpan detail cerita di sini, jika nanti saya ingin membuat episode lanjutan, Flova AI sudah punya konteks lengkap tentang cerita ini, tanpa saya perlu menjelaskan ulang dari awal. Nah, setelah skrip disetujui, Flova AI akan mulai membuat storyboard, karakter, sekaligus konsep videonya. Yang paling saya suka, konsistensi karakter Siska dan Arya di setiap scene benar-benar terjaga. Lingkungan dan latarnya juga sangat sesuai dengan cerita yang saya berikan. Jika ada bagian yang kurang sesuai, misalnya postur atau ekspresi salah satu karakter, saya cukup menggunakan shot level editing untuk merevisi shot itu saja, tanpa perlu mengulangi seluruh episode. Misalnya saya menulis komentar, buat ekspresi Dinda lebih ragu-ragu atau buat ekspresi Raka lebih hangat. Flova AI akan mengenerate ulang shot itu berdasarkan komentar saya, tanpa perlu membuat ulang seluruh episode. Nah, menurut saya pribadi, hasil yang diberikan Flova AI ini sudah sangat mengagumkan dan memuaskan. So, revisinya biasanya hanya di bagian-bagian kecil saja. Flova AI juga punya tampilan canvas layout yang lebih luas. Di sini bisa melihat setiap elemen secara terpisah, mulai dari cue elemen, audio layers, sampai aset gambar yang sudah dibuat sebelumnya. Tampilannya memang terlihat cukup lengkap, namun ini justru membantu saya melihat bagian mana saja yang masih perlu diperbaiki, agar hasil dramanya benar-benar sesuai dengan yang saya inginkan. Namun jika ingin tampilan yang lebih sederhana, tinggal mengubah layoutnya kembali ke tampilan standar. Selanjutnya, saya akan masuk ke proses generate video. Di tahapan ini, Flova AI menampilkan spesifikasi final video, seperti rasio yang sudah dipilih, gaya storyboard, dan karakter-karakter yang sudah dibuat sebelumnya. Di tahap voice encore, saya bisa memilih apakah ingin menggunakan suara otomatis dari sistem, suara hasil generate video, atau memperbaiki gambar referensi terlebih dahulu sebelum lanjut. Prosesnya cukup fleksibel, jadi saya bisa menyesuaikan dengan karakter Raka dan Dinda. Setelah itu muncul video preview beserta suara karakter yang sudah dipilih. Dan ini masih berupa preview ya, jadi saya masih bisa mengecek kembali detailnya. Tahap berikutnya, saya diminta memilih apakah ingin mengenerate seluruh shot sekaligus atau satu persatu. Dan saya akan pilih untuk mengenerate semuanya sekaligus supaya prosesnya lebih cepat. Sekarang, saya bisa melihat preview dari setiap scene yang sudah selesai dibuat. Videonya masih terpisah per scene, belum dirangkai menjadi satu video utuh. Jika semua hasilnya sudah sesuai, saya tinggal lanjutkan ke proses generate audio sekaligus merakit videonya secara final. Dan videonya langsung tersusun dalam satu timeline lengkap. Saya masih bisa melakukan sedikit editing pada bagian-bagian terakhir sebelum diekspor. So, seluruh proses ini mulai dari brainstorming ide, pembuatan skrip, storyboard, karakter, suara, generate video, sampai editing terakhir, semuanya saya lakukan di Flova AI saja, tanpa perlu berpindah aplikasi sama sekali. Ini sangat membantu saya, karena bisa menghemat penggunaan banyak AI atau tools lainnya, sekaligus menghemat biaya yang biasanya cukup besar jika menggunakan banyak aplikasi terpisah. Next, jika semuanya sudah sesuai, tinggal klik ekspor dan pilih format filenya. Prosesnya juga cukup cepat, jadi tidak perlu khawatir menunggu lama. Dan ini dia hasil akhirnya. Pak Raka, ada 3 rapat penting hari ini. Reschedule. Hari ini saya survei lapangan. Aduh,
Mas tekniknya kenapa malah bengong lihat papan tulis? Oh, maaf Bu. Hampir beres kok. Boleh numpah duduk, Bu? Kerja keras ya mas? Dari tadi lihat sampai mondar-mandir. Kadang saya butuh tempat yang bikin napas legar. Mas besok masih ada kerjaan di sini? Sepertinya masih ada yang perlu diperbaiki. Widih, hasilnya menurut saya tidak kalah ya dengan video-video drama lainnya yang biasa kita tonton. Sebelum saya tutup video ini, saya simpan karakter Raka dan Dinda yang sudah jadi ke Asset Library. Asset Library ini khusus untuk aset visual yang sudah jadi, seperti gambar karakter, scene, reference image, dan shot yang sudah disetujui. Jadi, jika saya mau melanjutkan cerita ke episode berikutnya, saya tinggal pakai lagi karakter dan gaya visual yang sama tanpa perlu membuat semuanya dari nol. So, berhenti gonta-ganti banyak aplikasi AI, mulai berkarya dalam satu ruang kerja yang cerdas dan komplit. Flova AI ini bukan sekedar aplikasi pembuat video AI biasa, ini bagaikan asisten pribadi yang siap membantu kita kapan saja dan dengan tools apa saja. Jika ingin mencoba, silakan daftar melalui link yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini untuk mendapatkan 100 kredit poin gratis. Selain itu, setiap orang yang mendaftar melalui link yang teman-teman bagikan, nantinya teman-teman akan mendapatkan 200 kredit poin tambahan. Widih, keren banget ya kan? So, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.